Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Shin Bingxuan menemukan perubahan Fang Zixi, dan berkata melalui transmisi suara, "Kakak, jangan terlalu banyak berpikir, saya pikir Tan Yun tahu bagaimana menghadapi hubungan dengan Yu Yunxi. Ayo cari jalan," tanya Tan Yun. "Ayo pergi ke keberadaan Shizu," ucap Shin Bingxuan. "Baiklah," Fang Zixi menganggukkan kepalanya sedikit dan berkata, "Karena Tan Yun adalah Markis Shenwu dari dinasti leluhur Shizu, maka kita akan pergi ke kota leluhur Shizu dan menanyakan tentang keberadaannya," ucap Fang Zixi. Setelah mengambil keputusan, Fang Zixi baru saja mendarat di pantai Laut Iblis, ketika dia mendengar para dewa yang akan memasuki Laut Iblis untuk berburu binatang berbicara dengan suara rendah. "Oh, sayang sekali, Kaisar benar-benar mengambil Markis Shenwu dan Putri Ketujuh, kontrak pernikahan telah diputuskan. Iya, setiap kali saya memikirkan lebih dari 4 juta tahun yang lalu, ketika Markis Shenwu masih menjadi pengawal pribadi Putri Ketujuh, untuk menahan keindahan itu, dalam keadaan di mana semua orang tidak optimis, dia melakukan yang terbaik untuk membantunya berdiri di akhir untuk memenangkan kejuaraan. Keberanian macam apa itu? Menunggu di langit, calon menantu, jika Kaisar mengatakan dia tidak menginginkannya, dia tidak menginginkannya. Dan lebih dari 2 juta tahun yang lalu, saya mendengar bahwa ada kesalahpahaman antara Markis Shenwu dan Putri Ketujuh, dan Putri Ketujuh tidak pernah kembali. Untuk Putri Ketujuh, Shenwu Hou mengukir monumen akasia dan berdiri di sini. Dia sangat mencintai Putri Ketujuh yang Kaisar setujui setelah menemukan Putri Ketujuh, biarkan Putri Ketujuh menikah dengan Master Sekte dari Sekte Bliss God. Aku benar-benar kesal, berapa umur Huyan Zhang? Hei, jangan bicara tentang Kaisar Agung di belakangmu, Kaisar Agung tidak dipaksa oleh Elysium Shenzong. Saya mendengar dari sepupu saya yang bertugas di pengadilan bahwa Shenzong of Ultimate Bliss mengajukan 3 syarat. Jika Anda tidak setuju, mereka akan menghancurkan dinasti leluhur Shizu kami." Mendengar suara kerumunan, sebuah cibiran muncul di mata Fang Zixi, dan dia diam-diam berkata, "Kaisar Shizu, akankah Anda juga memiliki hari ini?" "Kamu dan Huyan Zhang tunggu aku, kamu tidak jauh dari kematian," ucap Fang Zixi. Memikirkan hal ini, bayangan Fang Zixi melintas dan muncul di depan para dewa. Setelah para dewa menemukan bahwa mereka tidak dapat melihat alam Fang Zixi, mereka semua memandang dengan kagum dan meminta saran kepada Fang Zixi. Fang Zixi memandang pria parubaya yang mengklaim bahwa sepupunya sedang bertugas di pengadilan, berkata, "Dewa ini adalah teman Markis Shenwu yang baru saja kembali dari berburu di Lautan Iblis. Tahukah Anda bahwa Markis Shenwu sekarang berada di mana?" ucap Fang Zixi. Pria parubaya itu berkata dengan hormat, "Ternyata Anda adalah teman Markis Shenwu, saya tidak sopan." Generasi muda mendengar dari sepupu saya bahwa Markis Shenwu dikirim oleh Kaisar untuk memburu sisa-sisa kuil Tianmen. Jika orang itu tidak ada di istana, tidak ada yang tahu di mana dia kecuali Kaisar, ucap orang tua itu. Fang Zixi mengklik kepalanya, berubah menjadi seberkas cahaya, terbang ke wilayah Dewa Benua Barat dan menghilang ke udara. Selama penerbangan, Fang Zixi mengirim transmisi suara ke Shin Bingxuan. "Saya menduga bahwa Tan Yun ada di Tianmen Divine Island, atau Tianmen Divine Palace menunggu kita untuk menemukannya. Bingxuan, ayo kembali ke Tianmen Divine Palace sekarang," ucap Fang Zixi. Fang Zixi dalam perjalanan ke kuil Chao Tianmen, di dinasti leluhur Shizu, Doa Aula 95 Kaisar dari Istana Kekaisaran, sedang mengalami perubahan bersejarah dalam pola wilayah Dewa Shizu. Aula dipenuhi dengan perjamuan. Di kursi atas, Huyan Zhang dan Kaisar Agung Shizu duduk. Di kursi bawah di kedua sisi aula, duduk 4 perwira dari dinasti leluhur Shizu, dan imam besar dari Shenzong dari Elysium dan pelindung Elder Suci. Huyan Zhang, Kaisar Agung Shizu, dan imam besar semuanya adalah orang-orang kuat di tingkat ke-9 alam leluhur Dao. Pelindung sekte berada di tingkat ke-8 leluhur Dao. Di antara 4 marsal utama, kecuali marsekal besar Dongzhen, yang juga berada di tingkat ke-8 leluhur Dao, 3 marsekal lainnya adalah leluhur Dao tingkat 7. 8 kultivator berkumpul bersama. Master Sekte, Kaisar Agung, perjanjian darah telah dibuat,
kalian berdua akan melihat apakah tidak ada keraguan, lalu buat sumpah darah, ucap imam besar bangkit dan meletakkan kertas di kursi. Tapi lihat dokumen kuning kuno. 1. Dinasti leluhur Shizu akan menjadi anak perusahaan Shenzong dari kebahagiaan tertinggi, dan setengah dari dinasti leluhur Shizu akan menjadi milik Shenzong kebahagiaan tertinggi. Putri ketujuh Yu Yunxi, dia akan menikah dengan Hu Yanzhang, Master Sekte Shenzong dari kebahagiaan tertinggi. Ketiga, mulai sekarang, Shenzong kebahagiaan tertinggi dan dinasti leluhur Shizu akan membuat aliansi untuk maju dan mundur bersama. Keempat, Shenzong dari kebahagiaan tertinggi dan dinasti leluhur Shizu, jika salah satu pihak melanggar sumpah mereka akan dihancurkan oleh langit dan bumi. Melihat pasal 4, Kaisar Agung Shizu mengerutkan kening, merasa sangat tidak berdaya. Dia ingin berkompromi terlebih dahulu, dan mencari kesempatan untuk berbalik di masa depan, tetapi jika dia menandatangani perjanjian darah, dia tidak akan pernah bisa melakukan apapun pada Hu Yanzhang di masa depan. Hu Yanzhang melihat ke samping pada Kaisar Agung Shizu, dan berkata sambil tersenyum. Saudara Yuxian, mengapa kamu tidak mau menandatangani, atau apakah kamu hanya berencana untuk menjadi saudara yang ala kadarnya, dan mencari kesempatan untuk membunuh saudaramu di masa depan, ucap Hu Yanzhang. Hahaha, Kaisar Agung Shizu tertawa. Saudara Huyan, Anda terlalu memikirkannya, saya hanya ingin menambahkan satu lagi, ucap Kaisar Agung. Oh, Hu Yanzhang bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang ingin Anda tambahkan, ucap Hu Yanzhang. Kaisar Agung Shizu berkata, tambahkan satu, ketika dinasti leluhur Shizu dan Bliss Shenzong bersekutu dan bersatu di alam Gaozu, perjanjian darah akan dicabut, dinasti leluhur Shizu akan dibebaskan, dan dinasti leluhur Shizu akan diberikan kepada saya. Adapun kerajaan leluhur Beizu, Dongzu dan Nanzu, maka Anda termasuk dalam Shenzong of Ultimate Bliss, bagaimana menurut Anda, ucap Kaisar Agung. Hu Yanzhang tersenyum dan berkata dengan riang, ya. Segera, Hu Yanzhang memandang imam besar dan berkata, ikuti saja arti dari benua barat besar, dan tambahkan aturan kelima, ucap Hu Yanzhang. Bawahan patuh. Setelah imam besar menerima perintah, dia dengan cepat menyusun dokumen. Setelah membacanya, Kaisar Shizu dan Hu Yanzhang tidak keberatan, keduanya memotong jari mereka dan menandatangani nama mereka. Hu Yanzhang mengangkat anggur di gelasnya dan berkata, mulai sekarang, Bliss Shenzong dan dinasti leluhur Shizu saya adalah sekutu untuk mati, datang untuk bersulang, ucap Hu Yanzhang. Selama 4 jam berikutnya, semua orang minum dengan bebas. Larut malam, Hu Yanzhang memandang Kaisar Agung Shizu dan berkata, saudaraku, kuil Tianmen telah dihancurkan, Fang Zixi sudah mati, dan sisa-sisa yang tersisa tidak dapat membuat gelombang besar. Selain itu, wilayah Dewan Nanzu memiliki banyak tambang batu leluhur, dan setelah merebutnya, Anda dapat menjarah kekayaan dan mengumpulkan pusat kekuatan wilayah Dewan Nanzu untuk memperkuat kekuatan kita, dan kemudian kita tidak akan takut dengan wilayah Dewa Benua Utara dan wilayah Ilahi Benua Timur, ucap Kaisar Agung Shizu. Hu Yanzhang mengangguk dan berkata, saudara Yuxian adalah seorang strategi yang bagus, saya setuju, ucap Hu Yanzhang. Hu Yanzhang berkata sambil tersenyum. Kalau begitu kita akan membuat janji. Setelah promosi ke kesempurnaan agung alam leluhur Dao, kita akan menyerang alam ilahi Nanzu, ucap Hu Yanzhang. Setelah mengatakan ini, Hu Yanzhang memandang keempat marsal dan berkata, setelah makan malam, Anda juga akan mundur dan meningkatkan kekuatan, ucap Hu Yanzhang. Baik Tuan, ucap keempat marsal berdiri dan berkata dengan hormat. 1 tahun kemudian, Hu Yanzhang memimpin imam besar dan pelindung sekte untuk kembali ke Shenzong kebahagiaan tertinggi di pegunungan Shizu dan mulai mundur. Pada saat yang sama, seberkas cahaya merah terbang dengan kecepatan tinggi dari Laut Shizu Shanhai, setelah 1 jam, itu berubah menjadi gadis bertopeng dalam gaun merah, dan berdiri di langit di atas tepi Tianmen Sendao yang hancur. Gadis itu memiliki sosok ramping, menonjol ke depan dan ke belakang, dan pinggangnya terlalu penuh untuk dipegang, dan sepasang mata yang indah menatap Tianmen Sendao, menunjukkan kesedihan dan kerinduan. Gadis berbaju merah tidak lain adalah Fang Zixi. Tiba-tiba, Fang Zixi mengangkat alisnya, merasakan napas ribuan kaisar, dan tersapu dari tubuhnya. Pada saat ini, ribuan jenderal yang bersembunyi di air laut di sekitar Tianmen Divine Island ketakutan ketika mereka mengetahui bahwa mereka tidak dapat melihat alam gadis bertopeng,
dan mereka semua diam-diam bertanya, apakah orang di sini adalah sisa dari kuil Tianmen? Tepat ketika para jenderal tidak berani muncul dari air, suara wanita dingin Fang Zixi dengan jelas diperkenalkan ke telinga para jenderal dan ratusan ribu tentara ilahi, dewa ini bukan orang dari kuil Tianmen. Dewa ini teman Markis Shenwu, ada di sini untuk menemukan Markis Shenwu hari ini, ucap Fang Zixi. Setelah mendengar ini, para jenderal menghela nafas lega, dan jenderal terkemuka berkata melalui transmisi suara, junior telah melihat senior, dan junior mendengarkan perintah Markis Shenwu, kami tidak akan keluar agar sisa-sisa kuil Tianmen terpikat, jadi junior tidak akan keluar, dan tolong jangan salahkan senior, ucap jenderal. Tidak apa-apa, di mana Markis of Shenwu, ucap Fang Zixi. Markis ada di kedalaman, ucap jenderal itu. Oke Dewa tahu, setelah transmisi suara Fang Zixi, sudut roknya terbang, dan dia terbang melintasi lautan awan yang luas dengan kecepatan tinggi, dan hanya berhenti ketika dia terbang ke langit di atas gerbang gunung yang hancur. Fang Zixi melihat kehampaan di depannya, lubang sejuta kaki yang dibentuk oleh penghancuran gerbang ruang dan waktu, dan sengatan di hatinya, Huyanzang, Kaisar Agung Shizu, jika kamu menghancurkan milikku dan membantai gerbang istana saya, aku Fang Zixi pasti tidak akan melepaskannya, Anda harus membayar harga yang mahal, ucap Fang Zixi. Hampir pada saat yang sama, di kuil Tianmen, berdiri di reruntuhan pagoda Panjun, Tan Yun yang sedang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya dan merasa bahwa seseorang terbang menuju penghalang di pintu masuk kuil Tianmen, dan segera memberi semua wanita info melalui transmisi suara. Seseorang akan datang, kalian semua tetap di menara, jangan keluar, ucap Tan Yun. Setelah transmisi suara, Tan Yun menghilang dari ruang pelatihan dari udara tipis. Saat berikutnya, dia muncul di reruntuhan di luar menara, menatap langit di langit. Bas, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, mengangkat penghalang, dan berkata dengan sungguh-sungguh, siapa yang datang, ucap Tan Yun. Fang Zixi yang akan terbang keluar dari kehampaan, mendengar suara yang ingin dia dengar dalam mimpinya. Tubuhnya yang halus bergetar dan matanya yang indah sudah basah. Dia khawatir masih ada orang di kuil Tianmen, jadi dia dengan sengaja mengubah suaranya, Markis Shenwu, aku belum melihatmu selama bertahun-tahun, kamu tetap aman, ucap Fang Zixi. Mendengar suara asing itu, Tan Yun mengangkat alisnya, tetapi melihat seorang wanita berbaju merah terbang ke kuil Tianmen dan mendarat di depannya. Siapa kamu? Tanya Tan Yun. Fang Zixi tidak segera menjawab, tetapi malah bertanya, Markis Shenwu, apakah ada orang lain di sini? Ucap Fang Zixi. Tidak, ada apa? Ucap Tan Yun. Mendengar bahwa tidak ada orang lain di sini, Fang Zixi melambaikan tangan batu gioknya, dan setelah memasang penghalang, dia menatap Tan Yun, matanya yang indah dipenuhi air mata dalam sekejap. Mata yang sangat akrab, kamu. Alis Tan Yun yang berkerut tiba-tiba terentang, mata bintangnya meledak dengan kegembiraan yang luar biasa, kamu Zixi kan, ucap Tan Yun. Iya, ini aku, ucap Fang Zixi menjabat tangan batu gioknya dan membuka ikatan kerudung, memperlihatkan wajah cantik yang tak terlukiskan. Melihat Fang Zixi di depannya, Tan Yun menggigil karena kegembiraan, air mata mengalir di matanya, mengangkat kepalanya dan tertawa, hahaha, ahahaha. Zixi, kamu tidak mati, kamu benar-benar tidak mati, ucap Tan Yun. Setelah tertawa, Tan Yun tiba-tiba maju selangkah dan memeluk Fang Zixi. Air mata menetes, apakah kamu tahu Zixi, kupikir kamu benar-benar pergi, ucap Tan Yun. Aku tahu, Fang Zixi punya pir bunga di wajahnya, dan sebelum dia selesai berbicara, dia secara dominan dicium di bibir merahnya oleh Tan Yun. Mata Fang Zixi yang berlinang air mata melebar, lalu dia memejamkan mata, merentangkan lengan gioknya yang lemah dan tanpa tulang, memeluk Tan Yun, dan menanggapi ciuman dendeng Tan Yun. Ini adalah pertama kalinya dia dicium oleh seorang pria, dan jantungnya berdebar kencang, jantungnya berdetak semakin kencang. Terakhir kali Tan Yun dan Fang Zixi berpisah adalah 4 juta tahun yang lalu, kali ini Fang Zixi menggunakan tindakan praktis dan gerakan tubuh untuk mengekspresikan pikirannya untuk Tan Yun. Dia memeluk Tan Yun dengan erat, dan mencium Tan Yun tanpa syarat. Setelah waktu yang lama, Fang Zixi yang menawan mendorong Tan Yun menjauh dan berkata dengan suara seperti nyamuk, kamu mencium orang begitu banyak sehingga aku tidak bisa bernapas, ucap Fang Zixi.
Setelah itu Tan Yun tersenyum, dia buru-buru bertanya. Zixi, di mana Bingsuan, apakah kamu tahu di mana dia, ucap Tan Yun. Aku di sini, dengan suara alam, aroma seperti kapulaga dari tubuh perawan disegarkan setelah memasuki hidung Tan Yun, Sin Bingsuan keluar dari udara tipis di samping Tan Yun. Kerudung di wajah Sin Bingsuan sudah basah oleh air mata bahagia. Tan Yun, aku sangat merindukanmu, ucap Sin Bingsuan. Aku juga, ketika Tan Yun berbicara, suaranya bergetar tak terkendali, kamar, seperti mimpi. Pada saat berikutnya, Sin Bingsuan dan Tan Yun berpelukan erat, Fang Zixi berbalik sambil tersenyum, Sin Bingsuan berdiri berjinjit dan menawarkan ciuman manis. Ciuman ini menceritakan penyakit cinta lebih dari 4 juta tahun. Ini juga menunjukkan cinta yang mereka miliki satu sama lain. Keduanya berpelukan dan berciuman untuk waktu yang lama sebelum melepaskan satu sama lain. Tan Yun memegang Bingsuan, dan Zixi sambil tersenyum, pergi, masuk Menara Panjun, saya akan memperkenalkan beberapa orang kepada Anda, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun dan ketiganya memasuki lobi di lantai pertama Menara Panjun, istri Tan Yun, tunangan, dan Murong Sishi, Fang Ziqing, dan Nangong Ruksue keluar dari ruang pelatihan mereka dan berkumpul bersama. Dalam beberapa saat berikutnya, Tan Yun memperkenalkan gadis-gadis Ji Yuyan dan Sen Subing kepada Sin Bingsuan dan Fang Zixi. Apa yang menggerakkan gadis-gadis Sen Subing adalah bahwa Sin Bingsuan yang memiliki wajah jimat suci, merasa sangat cantik bahkan ketika dia melihatnya sebagai seorang wanita. Saudari Bingsuan, kamu terlihat sangat cantik, ucap Ji Yuyan tersenyum. Kakak perempuan mengolok-olok orang lain, dan kakak perempuan juga sangat cantik, ucap Sin Bingsuan. Pada saat ini, Sue Zian menjulurkan pinggangnya dan menatap Tan Yun dengan marah dan berkata, Tan Yun, Bingsuan dan Zixi, kita semua telah menerimanya, bukankah menurutmu ada gadis lain yang berteman baik, ucap Sue Zian. Oh, Tan Yun menggerakkan sudut mulutnya, dan segera, untuk beberapa alasan, senyum di wajahnya menghilang. Suamiku, apakah kamu mengkhawatirkan Yunxi, ucap Sen Subing. Iya, Tan Yun berkata, aku belum mendengar kabar darinya selama bertahun-tahun, aku sangat mengkhawatirkannya, ucap Tan Yun. Fang Zixi mengerutkan kening dengan ringan, Tan Yun, dalam perjalanan kembali dari wilayah ilahi Beizu, aku melihat di monumen Acachia, sesampainya di Yuyunxi, menunggu tulisan tangan kepulanganmu, apa yang terjadi di antara kalian berdua, ucap Fang Zixi. Tan Yun menghela nafas, Zixi, lebih dari 2 juta tahun yang lalu, aku bisa kembali dari lautan setan hidup, aku sangat berterima kasih kepada Yunxi. Yunxi sebenarnya bukan putri Kaisar Agung Shizu, dia adalah iblis di alam kejahatan, ucap Tan Yun. Apa, Yunxi adalah iblis, ucap Fang Zixi dan Sin Bingsuan melebarkan mata mereka yang indah, dan mata mereka menunjukkan ketidakpercayaan. Fang Zixi dan Sin Bingsuan tidak pernah bisa membayangkan bahwa Yu Yunxi akan menjadi iblis. Pada saat yang sama, kedua wanita itu juga mengerti bahwa keluhan antara klan iblis dan protos kuno abadi mungkin mempengaruhi Tan Yun dan Yu Yunxi. Tan Yun memandang kedua putri yang luar biasa dan mengangguk, yah, Yunxi memang iblis, tapi itu tidak masalah bagiku. Apakah dia iblis atau manusia, aku tidak bisa membiarkannya pergi, ucap Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, jika saya tidak salah menebak, Yunxi kemungkinan besar berada di alam iblis sekarang, dan dia tidak akan berada dalam bahaya. Prioritas utama kami adalah mundur dan membalas dendam, ucap Tan Yun. Berbicara tentang ini, Tan Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya. Zixi, di mana lelaki tua Dao Kun, ucap Tan Yun. Fang Zixi menggelengkan kepalanya dan berkata, lebih dari 2 juta tahun yang lalu, dalam kekacauan, saya terluka parah, dan saya selaras dengan Dao Kun dan Bingsuan melarikan diri dari kuil Tianmen, tetapi kita melarikan diri ketika kita dikejar oleh musuh. Saya tidak tahu apakah dia mati atau hidup sekarang, ucap Fang Zixi. Mendengar ini, Tan Yun dengan tulus berdoa agar Dao Kun masih hidup. Tan Yun memandang Sin Bingsuan dan berkata, Miao Qingqing dan yang lainnya, apakah mereka telah melarikan diri dari kuil Tianmen, ucap Tan Yun. Mata indah Sin Bingsuan basah dalam sekejap, kakak senior ke-8, kakak senior, dan kakak senior kedua semuanya mati, ucap Sin Bingsuan. Aduh, mendengar berita bahwa Miao Qingqing yang ceroboh telah meninggal, Tan Yun menghela nafas dalam-dalam,
merasa sangat sedih. Bingsuan, bagaimana dengan Sangguan Yuxin, ucap Tan Yun. Sangguan Yuxin di mulut Tan Yun adalah satu-satunya murid Fang Zixi. Dia yang mengira Tan Yun sudah mati, jadi dia menikahi Zhong Xing, tuan muda dari keluarga Zhong. Xin Bingsuan berkata, ketika kuil Tianmen dikepung oleh musuh, Yuxin dan suaminya baru saja kembali ke rumah orang tua mereka untuk mengunjungi kerabat. Dia baik-baik saja, kamu tidak perlu khawatir tentang dia, ucap Xin Bingsuan. Ya aku yakin, Zizi, berapa banyak murid dan eksekutif tingkat tinggi yang menurut Anda selamat, ucap Tan Yun. Fang Zixi berpikir sejenak dan berkata, seharusnya ada 500.000 murid yang pergi berlatih pada awalnya, dan jika mereka adalah orang-orang tingkat tinggi, itu ribuan orang, ucap Fang Zixi. Iya. Tan Yun mengangguk dan dengan lembut memeluk Fang Zixi dan berkata, kuil Beijing dihancurkan, kuil Tianmen dibantai, aku tidak ada di sana ketika kamu paling kesakitan, aku benar-benar minta maaf. Tapi tolong percayalah, aku akan segera bersamamu, mari kita balas dendam bersama-sama, aku akan membunuh semua orang yang menindasmu dan semua musuhmu, dan tidak meninggalkan satupun dari mereka, ucap Tan Yun. Fang Zixi menganggukkan kepalanya dengan air mata berlinang, dia meninggalkan lengan Tan Yun dan hendak mengatakan sesuatu. Namun tiba-tiba, di luar menara Pangjun, sebuah suara hormat terdengar, aku punya sesuatu yang penting untuk ditanyakan untuk menemui Markis, ucap suara itu. Kamu tetap di menara, aku akan keluar dan melihat, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun meninggalkan kalimat, dia melangkah keluar menara Pangjun, tapi dia melihat seorang jenderal mengenakan baju besi emas yang tidak bisa melihat kerajaannya berdiri di depannya. Siapa kamu? Tanya Tan Yun. Jenderal yang berusia 60-an tahun itu, mengepalkan tinjunya dan berkata, melapor ke Markis, Xiao Li adalah salah satu dari 10 marsal di bawah Marsekal Besar Beizhen, ucap Xiao Li. Ternyata itu Marsekal Xiao, apa yang bisa dilakukan, kamu bilang, ucap Tan Yun. Tuan Markis, Kaisar memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepadamu, kamu harus melihatnya sendiri, ucap Xiao Li melambaikan tangan kanannya saat dia berbicara dengan hormat, melepaskan kekuatan leluhur, memadatkan gambar memori. Dalam gambar, Kaisar Agung Shizu menghela nafas. Markis Shenwu, selama periode kehadiranmu, Shenzong kebahagiaan. Kaisar Agung Shizu akan membubarkan kontrak pernikahan antara Tan Yun dan Yu Yunxi, dan dipaksa untuk memberi Yu Yunxi pertunangan. Setelah Huyan Zhang dan penandatanganan fakta darah semuanya diberitahukan kepada Tan Yun, dia menambahkan. Xiao Zhang, Kaisar ini minta maaf untukmu dan Xier, tetapi demi dinasti leluhur dari Shizu, Kaisar ini hanya bisa melakukan ini. Semoga kamu mengerti. Melihat ini, Tan Yun tidak marah, karena Yu Yunxi sama sekali bukan putri Kaisar Shizu, dan Kaisar Shizu tidak memiliki kualifikasi untuk menuding pernikahan Yunxi. Tetapi, ketika Tan Yun mengetahui bahwa Huyan Zhang masih ingin melawan ide Yunxi, kemarahan di hatinya bisa dibayangkan. Tidak ada keraguan bahwa ada 3 orang yang paling dibenci Tan Yun di alam leluhur tertinggi. Pertama, penguasa Dongzhou Shenzong Fuchashu, lebih dari 4 juta tahun yang lalu, memenjarakan wanitanya sendiri dan ingin mendapatkan Subing. Kedua, Kaisar Agung Shizu, hal ini telah berulang kali mencoba untuk mengalahkan ide Fang Zixi. Yang ketiga adalah Huyan Zhang. Setelah menonton gambar memori, Tan Yun menghadap Xiao Li dan berpura-pura menempatkan gambar besar terlebih dahulu dan berkata, tolong kembali Marsekal Xiao dan beritahu Kaisar bahwa saya tidak menyalahkannya, demi dinasti leluhur Shizu saya, aku bisa menyerahkan kepribadianku, ucap Tan Yun. Puan Hou, jika menurutmu begitu, Kaisar akan sangat senang ketika dia mengetahuinya, ucal Xiao Li, memegang slip giok emas di kedua tangan dan menyerahkannya kepada Tan Yun. Tuan Hou, ini dari Kaisar, ini perintah rahasia untukmu, ucap Xiao Li. Setelah Tan Yun menerima perintah rahasia, Xiao Li pergi. Tan Yun memegang dekrit rahasia, dengan seringai di sudut mulutnya, berbalik dan berjalan ke lobi di lantai pertama Menara Pangjun, dan menutup pintu menara. Pada saat ini, Tan Yun menemukan tubuh halus Fang Zixi bergetar, tinjunya yang harum mengepal erat, dan matanya yang indah menunjukkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Zixi, ada apa denganmu? Tanya Tan Yun. Fang Zixi berkata, Tan Yun, Xiao Li ini adalah orang yang paling banyak membunuh murid di istanaku di antara 10 perwira besar dari dinasti leluhur Shizu.
Kuharap aku bisa membunuhnya sekarang, ucap Fang Zixu. Tan Yun menghibur Fang Zixi untuk sesaat, dan berkata, dia akan mati, tetapi tidak sekarang, membunuhnya sekarang hanya akan mengejutkan ular itu, ucap Tan Yun. Yah, aku tahu, ucap Fang Zixi. Tiba-tiba, Tan Yun memikirkan sesuatu dan bertanya, Zixi, di mana Chu Xiaotian, wakil kepala istana dari domain bintang manusia, ucap Tan Yun. Paman Chu, dia sudah mati, Fang Zixi berkata dengan ekspresi sedih, aku tahu itu. Paman Chu memiliki dendam padamu, tapi dia mati untuk melindungiku dan Bing Xuan, bisakah kamu berhenti membencinya Tan Yun, ucap Fang Zixi. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk, melepaskan indera ilahinya ke dalam slip batu giok rahasia, dan mulai mengamati. Setelah membaca isi di slip batu giok, Tan Yun berkata sambil mencibir, Tuhan menolong aku, ucap Tan Yun. Tan Yun, ada apa? Tanya Fang Zixi. Tan Yunyin berkata dengan susah payah. Dekrit rahasia mengatakan bahwa belum lama ini, Huyan Zhang dan Kaisar Agung Shizu memutuskan untuk menyerang alam Dewa Nanzu setelah keduanya dipromosikan ke kesempurnaan agung alam leluhur Dao. Pada saat itu, saya akan kembali ke Istana Kekaisaran. Selain itu, mereka berdua sekarang berada di tingkat ke-9 alam leluhur Dao, ketika mereka berdua memimpin orang-orang kuat ke ekspedisi, kita akan mengambil kesempatan untuk menghancurkan istana leluhur Shizu, dan maka kita akan membasuh sekte Dewa Kebahagiaan dengan darah, ucap Tan Yun. Fang Zixi berkata dengan penuh semangat, jika itu benar, ini memang kesempatan yang diberikan Tuhan. Sekarang aku berada di alam leluhur Dao, aku akan berlatih dengan semua kekuatan saya dan berusaha untuk menyentuh penghalang alam leluhur Dao tertinggi, ucap Fang Zixi. Tan Yun mengangguk dan berkata, oke, saya juga akan mundur, lain hari ketika kita keluar adalah ketika kita mulai membalas dendam, ucap Tan Yun. Untuk 3 berikutnya hari, Tan Yun tidak mundur, tetapi tetap bersama Fang Zixi dan Xin Bing Xuan. Dalam 3 hari, Tan Yun cukup tertekan bahwa tidak peduli bagaimana dia menggoda, Fang Zixi dan Xin Bing Xuan tidak berhubungan seks dengannya. Dalam arti putri kedua, hanya setelah balas dendam berhasil dan setelah menikah dengan gereja, Tan Yun dapat menyentuhnya dalam arti yang sebenarnya. Dalam sekejap mata, 3 hari yang bahagia dan singkat telah berlalu. Kecuali Ji Yuyan, semua orang memasuki ruang pelatihan dan mulai mundur dan berlatih. Waktu seperti panah, dan dalam sekejap mata, 1,5 juta tahun telah berlalu di dunia luar. Menantikan lantai 3 ruang pelatihan, Tan Yun yang duduk bersila dan tidak bergerak seperti batu, akhirnya memadatkan embrio Kaisar Dao Hongmeng kedua di Lingqi, yang berarti dia dipromosikan ke tingkat kedua alam Kaisar Suci Dao. Pada tahun-tahun berikutnya, Tan Yun menghabiskan 530.000 tahun untuk menyingkat anak ketiga Kaisar Hongmeng Dao, dan dipromosikan ke tingkat ketiga dari alam Kaisar Suci Dao. Butuh 560.000 tahun untuk dipromosikan ke tingkat keempat alam Kaisar Suci Dao. Butuh 600.000 tahun untuk dipromosikan ke tingkat kelima alam Kaisar Suci Dao. Butuh 680.000 tahun lagi untuk melangkah ke tingkat keenam alam Kaisar Suci Dao. Bas! Tan Yun yang duduk bersila dan gemetar hebat di kehampaan, membuka matanya berkedip, sekarang dunia luar telah berlalu lebih dari 2,8 juta tahun, aku takut Kaisar Agung Shizu, Huyan Zhang saya akan dipromosikan ke alam leluhur Dao Suci. Saya akan berlatih hegemoni Hongmeng untuk saat ini, ucap Tan Yun. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun berkata dengan lembut, keluar, ucap Tan Yun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.